Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu akbar. Meskipun cuacanya mendung, tapi semangat kita tidak boleh dibendung. Karena hari ini adalah hari istimewa di mana saya, Hagia, insya Allah dengan hati yang bahagia akan membagikan makanan ini Jumat berkah ke yang membutuhkan di jalanan. Hari ini menunya adalah nasi Fuyung Hai, masya Allah. Tahu nggak Fuyung Hai, bro? Nggak tahu sih. Masya Allah. Itulah makanan Cina, berasal dari timur Chinese. Dia adalah menunya itu adalah telur, Pak. Mana ini? Yoi. Mungkin mirip-mirip bakwan ya. Nah, ini kasih bumbu ini. Pokoknya ini sangat sedap karena saya udah alhamdulillah pernah nyobain sebelumnya. Ini bikin Om Arif. Masya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Di Jumat yang berbahagia ini, Jumat berkah ke-84, saya ditemani oleh santri yang sangat taat. Beliau bernama Khoir. Mari kita sambut Khoir. Masya Allah. Pendatang baru ke Bungsu gini. Perkenalan dulu dong. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Khairullah. Asal saya dari Sulawesi Tengah, Banggai. Masya Allah, ternyata dari Sulawesi. Jauh sekali dari Sulawesi Pak ke sini ya. Ya, alhamdulillah dapat rezeki, dapat beasiswa dari Mahendra Besar. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin ada orang dari Tasik, terus ada orang dari mana? Ambon ya? Banten. Terus yang ambil dulu dari mana? Dari Maluku. Maluku. Wah, macam-macam sekali ya. Flores. NTT. Full ya, semua ada ya dari ujung ke ujung ya. Papua nggak ada ya? Ya, Papua. Nggak ada. Insya Allah semoga Papua tahun depan ada datang. Amin. Terima kasih banget nih Khoir nih, member baru Pejuang Subuh kita. Semoga istiqomah ya. Oke. Kita juga ditemani oleh kameramen kita. Dia adalah orang yang tidak pernah absen, sangat taat dan selalu bertobat kepadanya. Zainal Abidin. Hari ini pakai seragam Perancis nih. Iya. Antum fans Perancis berarti? Iya, fan Prancis. Masya Allah. Sayang sekali kalah kemarin di finalnya sama Argentina ya. Iya sih, sayang banget. Padahal udah punya kaosnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tahun depan 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Prancis kan udah pernah main Wimbledon kan? Oh, udah pernah lah, pastilah. Pernah. Berapa kali lagi kan ya? Ya, Ini 2 kali nih. Jadi bintang ini sesuai, ya kan? Sesuai kemenangannya bintang ini. Jadi 2 kali menang. Keren sih. Tetap Prancis gak ada apa-apa. Masya Allah. Semoga Indo bisa nyusul ya. Bisa, insya Allah. Amin. Tahun 3000 kali ya. Masya Allah. Oke, Zainal Abidin, mari kita langsung aja kali ya. Langsung Tanpa gas. basa-basi karena sudah mulai sore dan sudah mulai mendung. Tadi ada sedikit musibah juga, jadi kita langsung gas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jalan. Ini ada member baru di belakang, Pak. Ya, temen ya. Assalamualaikum, Pak Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya, Khoir. Siap. Jadi Khoir ini nama aslinya Khairullah katanya. Khairullah. Artinya apa tuh? Apa bang? Kebaikan itu datangnya dari Allah. Kok antum yang nanya dia kan nama antum. Ya kan nggak apa-apa kan. Saya lebih mungkin Lebih senior. lebih senior. Ini enggak. Menghormati senior. Oh, sebenarnya tahu tapi karena menghormati senior jadi dilempar ke senior gitu ya. Iya. Masya Allah. Beliau Jadi malu sih saya sih. punya junior. Beliau punya tata krama ini, bagus. Iya. Orang Sulawesi mana tadi? Sulawesi Tengah ya. Berarti Sulawesi Tengah itu Makassar. Palu. Palu. Oh, Palu. Makassar mana? Makassar, Sulawesi Tengah. Selatan. Selatan. Oh, Palu. Berarti antum masih di Palu ya? Enggak sih. Oh. Jauh di kabupaten. Oh, di kampung. Tapi pernah ke Palu nggak, Pak? Pernah ikut lomba Liga Santri. Liga Santri. Iya. Wih, Masya Allah. Apaan tuh lombanya? Kayak bola gitu, liga. Iya. 19.
Emang bola? Iya, ini. Masya Allah. Jadi beliau ini emang suka main futsal, Pak? Saya Iya. sering ketemu waktu lagi jalan. Mana bro, futsal gitu. Sama Amir. Orang itu emang doyan bola ya, Pak ya? Iya. Iya. Amir juga suka bola. Amir juga suka bola. Mantap. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya sama-sama gampang Amin. rezekinya. Amin. Selama-lamanya. Amin ya Allah. Assalamualaikum Dek. Silakan makan. Selamat menikmati. Enak ya kemarin? Masya Allah. Mantap. Sehat selalu ya. Ya, dadah. Itu yang keren tuh kostumnya. Mantap. Semoga sehat. Satu lagi Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, semoga sehat selalu ya. Masya Allah. Adik ini kasihan. Silakan Dek. Ya, sama-sama. Silakan Bu. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga sehat ya. Amin. Silakan nih makan dulu. Ya. Alhamdulillah sama-sama. Emang membagi itu membuat hati lebih tenang gitu, lebih indah gitu. Yang tadinya gundah jadi indah. Yang bete karena mobil habis ditabrak. Iya. Habis membagi rasanya lupa gitu Pak. Karena ngelihat mereka doain Senyum. kita senyum, itu bikin healing. Perasaan gitu. Perasaan ya, perasaannya tersentuh Pak. Keren. Jadi perusahaan manusia itu Kakak ini. bisa. Alhamdulillah wa syukurillah. Sangat bahagia sekali lihat senyumnya itu, Masya Allah. Sangat menohok. Banyak yang di luaran saya yang apa ya, buat makan aja lumayan banget ya, sulit. Sama-sama, semoga sehat ya. Yuk. Mungkin buat artis itu nggak ada apa ya, sepele gitu makanan ya. gitu. Tapi buat orang-orang yang kayak di jalan kayak gini, wah Antara hidup dan mati Pak. iya, kadang orang nggak mikir itu ada artis yang komen gitu. Komen apa? Komen itu namanya Umar Syahab lah, saya sebut namanya itu. Kenapa Komennya menyepelekan gitu. Makanan gratis. Nah, makanan gratis programnya Pak Prabowo, terus di hujan netizen haters. Ya komennya gini bang, lo kalau mau makan ke tempat syuting gua gitu, saya di sana ada gratis, nggak ngapain ada usulan kayak gitu, murahan banget gitu. Wah. Intinya kayak gitu, rendahin gitu, menyepelekan. Belum pernah hidup susah kali. Assalamualaikum. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah. Dadah Dek. Sama-sama. Assalamualaikum. Mau makan nggak? Silakan. Buat? Boleh dong. Temennya mana? Lagi jalan. Oke. Jangan buat kamu semua ya. Nanti sakit perut kebanyakan makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makan dulu deh. Sama-sama. Itu ada anak kecil, kasihan banget ya, udah kerja bang. Iya. Gila. Saya dulu kecil Kapan? masih main kelereng sih. Ini kecil banget loh. Kecil banget Ini Masya Allah ini. Beliau sudah merasakan pahitnya hidup dari kecil. Iya. Assalamualaikum Dek, kamu hebat, kamu bekerja keras, kamu hebat. Insya Allah kamu semoga sukses ya. Amin. Amin. Oh, satu lagi. Ini buat adik bayi. Ya. Ya, sehat selalu ya bayinya ya. Amin. Masya Allah. Senyumnya sangat bahagia. Menyimbolkan Tanda ketenangan. tanda ketenangan. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat ya Pak. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Semoga Dipanjangkan umurnya. ya. Amin.
siapapun presidennya yang kepilih, antum ridho nggak? Ridho lah harus, karena ya? itu semua itu yang wakil presiden itu, yang calon presiden itu putra terbaik bangsa. Putra Dan terbaik itu bangsa. bagus semuanya. Apapun siapa presiden kita, insya Allah terbaik, insya Allah. Meskipun pasti ya namanya manusia ada kekurangannya ya. Pasti, nggak Pasti. ada manusia yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Iya. Manusia pertama aja melakukan kesalahan ya, Iya. makan buah kuldi. Iya. Apalagi Pak Ganjar, apalagi Pak Prabowo, apalagi Pak Anies, pasti ada kesalahan. Iyalah pastilah. Berbeda boleh, bersatu wajib. Bersatu wajib. Nah, masya Allah mantap nih. Iya dah. Ini 02, saya 01, belakang 01 tapi kita bersatu. Iyalah, Kita- ngapain kita cakar-cakaran? Kita sholat satu soft. Iyalah. Yo, Kita bareng biasa-biasa, nggak usah terlalu fanatik boleh, tapi kita harus menghormati pilihan orang lain gitu. benar itu. Jangan memaksa kehendak dan pikiran orang lain sama dengan pikiran kita, nggak bisa itu. Semua orang punya pondasi, punya pikiran dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya terserah orang mau milih yang 1, 2, 3 gitu. Intinya kita kan demokrasi kan. Gitu. Pesta demokrasi. Demokrasi tapi harus yang sehat ya. Harus yang sehat. Harus yang sehat. Nggak boleh ada kecurangan kan gitu. Nggak boleh ada ngata-ngatain juga nggak boleh. Soalnya saya suka buka Instagram, buka Twitter gitu. Kalau scroll komen-komen kenapa sih dikit-dikit kayak ngata-ngatain paslon gitu. Oh, Iya. ini kelakuan paslon 01, 02 Dicari gitu-gitu. kesalahan ya pasti ya. Pasti semua dikaitin ke politik gitu. Orang ngelakuin Iya. kesalahan, oh ini pasti paslon ini nih gitu. Kenapa semua disangkut pautin ke politik? Saya capek, Pak. Makanya saya udah nggak mau buka Instagram, udah lama nggak buka Instagram. Karena bikin hati gelap, Pak, sumpah. bikin suuzon pikirannya ya. Iya. Karena isinya kayak gitu. Malah lebih bagus kayak gitu sih. Nah, kalau ketika kita mendapati sebuah madharat yang lebih besar, terus kita takutnya nanti di situ timbulnya hati yang kotor, Hati yang kotor. pikiran yang buruk terhadap seseorang gitu kan, lebih baik nggak usah gitu. Iya. Tapi menurut saya ya, Pak ya, ini misalnya capres manapun yang kepilih, Ya. itu udah pilihan yang terbaik. Allah pilihkan yang terbaik menurut saya. Iya, Karena semua pasti. itu diatur Allah Subhanahu wa taala kan. Misalnya presiden ini akan membawa negara kita ke jalan yang lebih baik, ya alhamdulillah berarti itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Iya. Tapi malah misalnya sebaliknya nih, presiden ini akan menjadi ujian buat kita, ya itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk semua- rakyatnya gitu. Intinya berarti semua dari Allah ya. Semua dari Allah, Pak. Allah udah yang ngatur. Mau ini hasilnya ternyata baik bagi kita, tapi buruk bagi kita, itu semua Allah yang ngatur. Karena buruk buat kita belum tentu baik di mata Allah. Sebaliknya juga gitu. Setuju Iya, berarti intinya itu kita pasrahkan kepada Allah ya. pasrahkan kepada Allah, minta pemimpin yang baik untuk memimpin negara kita tercinta ini, Pak. Iya, untuk Nah, kedepannya itulah. ya. Untuk 5 tahun ke kedepannya. depan. Jangan Jangan mau disuap. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang diberi suap. benar. Dan siapapun pemimpin negara kita ini, ujung-ujungnya nanti kita akan dipimpin oleh satu orang yang sangat dahsyat. Beliau bernama Imam Mahdi. Iya. Nah, itu beliau Bukan itu 01 ya Imam Mahdinya. bukan 01, bukan 02, bukan 03. Imam Mahdi ini adalah, ini tuh siapa ya sebenarnya ini? Apakah Imam Mahdi itu bukan ya, titisan Rasul ya? keturunan Rasul. Keturunan Rasul ya? Keturunan Rasulullah. Namanya mirip juga, Namanya Muhammad bin Abdullah. mukanya mirip gak? Mukanya ya mirip lah, Ya. hampir mirip tapi tidak sama. Nah, saya tidak sabar aja menunggu pemimpin yang sejati ini, Pak. Ya. Karena ini pasti tidak akan ada salahnya. Tapi antum siap gak kiamat kubro, kiamat besar? Oh, insya Allah, Pak. Tanda-tanda bahwasanya kiamat yang besar muncul itu Imam Mahdi muncul. Nah itu deket banget sama kiamat, udah deket. Insya Allah, karena saya Nah sebelum Imam Mahdi ada Dajjal dulu bang. Jangan santai-santai menunggu Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi itu Dajjal udah muncul. Dia keliling ke seluruh muka bumi itu selama 40 tahun. Tidak ada tempat yang tidak pernah dikunjungi Dajjal kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Di kota wisata Cibubur kunjungi Dajjal. Misalnya- Pasti, jangan nah ini kasihan. gitu. Kasihan nih. Kasihan ibunya. Sehat selalu ya, insya Allah. Bapak Peter Parker, ayo wajib.
Jadi Imam Mahdi itu nanti datangnya sebelum Dajjal, Bang. Nah, Ingat. saya mau tanya, tapi katanya Dajjal ke seluruh kota kan, Seluruh tempat. ke ganggang pelosok gitu juga tuh. Iya, berkeliling selama 40 hari. Gimana caranya berarti? Nah, Dajjal itu ada banyak orang dong. Pengikutnya itu banyak banget. Makanya di situ mungkin Dajjal tidak satu persatu tempat ke tempat, tapi pengikut-pengikutnya nanti menyebarkan bahwasanya ikut kami Dajjal, bahwasanya kami adalah penyelamat, kami adalah yang nanti yang di akhir zaman yang menolong kamu. Oh gitu. Dan kekuatannya itu setara dengan kekuatan Tuhan. Waduh, serius nih, gue baru denger nih. Ya, jadi itu anggapan godaan. Jadi Godaan. Dajjal itu menggoda kita bahwasanya saya ini setara dengan Tuhan kekuatannya gitu. Terus ngasih mujizat gitu ya? Ngasih mukjizat, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bisa memindahkan gunung sekejap mata. Hancur. Pokoknya kekuatannya Kayak setara gitu setara ya. sama Tuhan. Dia nganggapnya kayak gitu, menggodanya tapi ya hakikatnya enggak lah. Wong Dajjal ciptaan Tuhan kok. Itu juga digituin kan karena izin Tuhan juga kan? Iya, Bisa kayak gitu. Tapi itu bentuk apa ya? Ujian. Istilahnya itu rayuan gitu, godaan. Wow, ini saya Tuhan. Dia kan menganggap dirinya Tuhan di hadapan manusia ketika itu. Makanya manusia banyak yang ikut pengikutnya. Oh. Itu buat orang-orang awam yang nggak belajar tentang Dajjal, tentang akhir zaman ini, tentang ilmu Islam akhir zaman ini, pasti ya nggak tahu dong, pasti ngiranya ya ini Tuhan beneran gitu. Iya. Kan kalau kita kan belajar kayak gini nih kan, dari hadis-hadis dari kitab-kitab tentang ciri-ciri Dajjal, dia bisa mengaku seperti punya kekuatan seperti Tuhan. Kalau kita udah punya Iya. ilmu ini kan bisa tahu pas Bisa ketemu. tahu, Oh ini mah palsu. Tapi kan nggak tahu kita, maksudnya pas iman itu saat itu kita imannya lemah kan kita nggak tahu, makanya kita Iya. senantiasa berdoa kepada Allah. Dan ada cerita bahwasanya itu nanti di akhir zaman itu ada seorang ulama yang dia menantang diri kepada Dajjal. Dia menantang, wah saya nggak tergoda sama Dajjal, saya imannya kuat, saya imannya nggak akan tergoyahkan sama Dajjal gitu. Pas ketemu sama Dajjal beneran, dia tunduk, dia menjadi pengikutnya Dajjal gitu, Bang. Ngeri banget. Merinding kan? Makanya jangan sombong gitu. Orang yang alim, ulama itu padahal, tapi ketika bertemu dengan Dajjal, tumbang dia akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Apalagi jangan remehkan sih, jangan sombong sih, Jangan Pak. karena kita nggak tahu ketika iman kita lemah, kadang gitu ya, godaan terbesar itu ketika iman lemah, Bang. Pasti Pak. Terus kayaknya Dajjal akan memberi godaan sesuai dengan kelemahan masing-masing. Misalnya Iya. saya kan lemah sama wanita nih, gampang tergoda. Ya saya dikasih wanita gitu. Iya kan ya? Heeh. Kekuatannya itu setara dengan kekuatan Tuhan. Dia Iya. anggapnya bisa menghidupkan orang mati, bisa apa aja. Dajjal itu mengendarai sebuah tunggangannya itu angin yang membawa dia terbang. Jadi dia terbang kemana aja yang dia mau. Dia di atas angin duduknya itu. Wah, ngeri deh. Bayanginnya gimana ya Dajjal kayak gitu. Tapi kira-kira nih ya, umur kita nyampe nggak sampai ketemu Dajjal? Wallahu a'lam bisawab. Kalau masalah itu, ini ilmu perkiraan atau ilmu mana? Soalnya kata Kalau umur kita sih untuk 100 tahun kayaknya nggak ketemu sih, saya yakinnya sih nggak ketemu. Lebih Karena dari masih lama sih, Bang. Prosesi secara alam itu masih lama, secara tanda-tanda. Umur kita paling 100 tahun nggak ada, udah meninggal kita mungkin. Jadi Oh. nggak ketemu, mungkin cucu-cucu kita, mungkin anak-anak kita ke bawah cucu pasti ketemu. Kalau kita umur kita pendek banget. iya. Nggak ada 100 tahun. Proses terjadinya tanda kiamat yang besar itu agak panjang. Muncul Dabah, muncul Dajjal, setelah itu muncul Imam Mahdi memimpin umat Islam selama 7 tahun. Setelah itu baru ada Nabi Isa juga pas saat itu. Pokoknya prosesnya panjang, masih agak lama. Sekarang kita lihat
Masjid Darussalam kota wisata yang sholat masih banyak banget, masih lama banget kiamatnya bang. Pondok Masya. masih di mana-mana, full senyum dulu. Insya Allah ya. Iya masih lama banget. Islam masih berkembang di Indonesia, alhamdulillah banget gitu. Indonesia masih Islamnya masih kuat gitu. Ada generasi-generasinya, generasi muda. Ada orang-orang yang di pondok yang nanti menjadi dai gitu loh, kayak saya gitu kan. Nanti kan Khoir. jadi pelopor yang penggerak-penggerak jadi dai-dai Islam di Indonesia. Berarti masih panjang ya kan? Panjang kalau menurut saya sih. Selama orang Islam yang soleh masih banyak, Iya. Dajjal nggak akan turun. Menurut kacamata kita ya, selama kita hidup, insya Allah kita nggak nemuin soal. Ngelihat di Indonesia masih banyak orang sholat, masih Masya banyak Allah. orang yang puasa, Islamnya masih terjaga gitu. Kecuali kalau udah bener-bener rusak banget, Hancur gitu ya. hancur banget. Nggak Orang-orang ada seks di jalanan gitu ya. Nah, Assalamualaikum. ada kemungkinan Indonesia masih ada punya rasa malu masih panjang. Nikah dulu bang. Nah, tapi Arab udah menunjukkan itu loh Pak. Akhir-akhir zaman Pak, kayak sudah Menghijau gitu sudah rambut-rambut. menghijau. Ada turunnya salju. Ada turunnya salju. Tinggi, gedung-gedung ditinggikan Wah, gitu. tinggi banget. Zam-Zam Tower itu super tinggi tuh. Ya emang udah akhir zaman kita kan sebenarnya. Dari Iya. dari Nabi Muhammad sampai kita kan udah akhir zaman sebenarnya. Ya enggak? Benar, itu saya setuju. Makanya kan Nabi Makanya. akhir zaman kan. Nabi akhir zaman, makanya kita emang udah dari akhir zaman. Sejak para sahabat itu udah dinamakan akhir zaman. Iya. Jadi ngapain, apa agak takut, biasa aja kalau kita imannya kuat, deket, tiap hari sholat harus pede bang. Kita tiap hari sholat, kita tiap hari harus berhusnuzon kepada Allah gitu. Insya Allah ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekalian penutupan ini kayak Penutupan. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya selesai juga Jumat Berkah minggu ke-84. Cepet banget ya Nal ya. Alhamdulillah Cuman satu putaran langsung habis semua tadi. habis. Ramai sekali. Seperti yang kalian bisa lihat tadi, ternyata orang-orang yang membutuhkan itu masih banyak banget di jalanan. Iya. Masih banyak banget ya. Iya. Sekarang udah mereka bawa anak-anaknya, bayinya makin banyak juga, dan orang-orang yang disabilitas pun banyak. Jadi kami mohon bantuan amat sangat kita harapkan ya. Iya. Bantuan donasi ke Pejuang Subuh untuk kita bagikan di hari spesial Jumat Berkah ini. Karena nasi satu box aja itu sangat berarti bagi mereka, iya nggak? Iya. Iya, mungkin bagi kalian tidak berarti, tapi bagi mereka itulah segalanya. Itulah mati dan hidup bagi mereka. Jadi mari kita sambung nyawa mereka, insya Allah dengan bantuan kalian ya. Ya. Dengan bantuan kalian dan bantuan para tim kita, Zainal, terima kasih. Dan Khoir, tim baru nih. Bagaimana nih kesan pesan nih Khoir nih? Setelah Jumat Berkah nih. Ya, rajin-rajin bersedekah, karena dengan bersedekah kita hati kita menjadi tenang, insya Allah. Bener. Hati antum merasa tenang ya setelah Ya, senang Oke. sih ketika melihat ibu-ibu pada senyum-senyum, pada Masya Allah. Insya Allah kita lakukan lagi ya Jumat depan ya. insya Allah. Insya Allah semoga istiqomah selalu. Terima kasih ya. Dan terima kasih buat para penonton dan para donatur yang sudah sangat dermawan nyisikan rezekinya kepada kami, kepada mereka yang di jalanan. Alhamdulillah, semoga istiqomah selalu ya. Dan ingat, siapapun pemimpinnya, kita harus bersatu karena kita satu soft. Karena kita warga Indonesia, Iya. gitu ya, rakyat Indonesia. Kita kan juga punya ukhuwah, namanya ukhuwah waponian. Artinya itu persaudaraan sesama kewarganegaraan. Selama menjadi warga Indonesia, mau itu dari suku apa, agamanya apa, ras apa, dan bahasanya apa, kita tetap harus bersatu. Tetap harus bersatu. Indonesia kan banyak. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tetapi Tetap- berbeda-beda tetapi tetap satu. tetap satu. Masya Allah. Oke, sekian dari saya Hagia Buana, Zainal dan Khoir. Jazakallahu khairan katsiran. Sampai ketemu di Jumat
berkah ke depannya insya Allah jika masih dikasih kesehatan dan nyawa. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Salam.